sekarang rupiah kita tuh melemah, dolarnya naik. Dolar berapa ribu kek kan kalian di desa-desa gak pakai dolar. Malah blunder gitu loh. Oke. Arti kata lo kasih statement yang menenangkan dong. Lihat itu deforestasi itu di Kalimantan, di Sumatera, di Papua, gitu. Rakyat sana itu menderita. Mengingat ya beberapa jam yang lalu angka itu lahir dari ada seorang yang saya nggak usah sebutkan namanya itu. Soekarno itu dia PMI kan. Misalnya kalau kita mau pindah ke taman ya cuma dapat 30. Sekarang saya kalau ke Jogja jadi tinggal pilih. Orang makin tertutup, makin mudah ya, bersujudlah di kaki ibumu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa saya nih. Kakak kelas saya di SMA 37 yang sudah sering saya omongin itu. Kak Krisna Mukti ya Kak. Pakai kakak-kakaan udahlah. Dia ini anggota DPR Mantan. 2014 sampai 2019. Ya. Komisi 10 ngurusin pariwisata. Pariwisata, pendidikan, pemuda olahraga. Oke. Dan kalau teman-teman masih ingat, video klip mana yang nggak ada mukanya Krisna Mukti dulu? Lu main di berapa video klip waktu itu? Gue udah nggak tahu berapa, tapi yang paling dikenal adalah video klip Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta. Yes. Itu. Lu jadi pengantennya ya kalau nggak Gue salah? ya pengantinnya sama Sarah Sechan. Itu berapa lama sih kalau syuting video klip gitu? Itu tahun 94 syutingnya, kita perlu waktu 3 hari syuting itu. Karena syutingnya di Anyer. Helikopter segala macam. Wah, pokoknya heboh untuk saat itu ya. Untuk orang saat itu tuh heboh banget syutingnya. Sekarang tuh masih ada video klip gitu nggak sih? Masih ada. Cuman ya nggak terlalu masif kayak dulu lah. Gitu, masih ada. Lu turning point dari seleb terus masuk ke politik tuh gara-gara apa waktu itu? Kalau kata Aldi Taher, karena Allah. Iya iyalah. Tuh, ntar gue ketawa begini ntar dimarahin sama netizen. Enggak bukan maksud gue ketawa begini, tapi maksud gue gue ketawa di Tahernya. Tapi ini serius. Kenapa? Gimana jadinya? Mau jujur apa mau jawaban yang Ya dua-duanya lah. ini jujur aja ya, malu soalnya nih, gitu. Nih, gue sama sekali nggak punya niat untuk jadi anggota dewan. Kepikiran dalam 1000 tahun pun enggak, gitu terus? Gue bukan orang politik, gue nggak suka politik, bahkan gue benci politik. Wah, saat itu gue kalau lihat gedung DPR tuh rasanya pengen gue ledakin, asal lo tahu aja gitu loh. Itu ditit ya? Enggak, itu jujur. Okay. Itu perasaan gue saat itu ya. Gue pengen ngeledakin gedung ini, gimana caranya ya? Kenapa gitu lu pengen ngeledakin itu? Gue saking bencinya banyak berita-berita yang nggak bener tentang dunia politik kita kan. Gitu loh, dari zaman dulu sampai Oke. dari zaman reformasi lah, sebelum reformasi. Pokoknya gue sebel banget dah gitu kan. Terus? Nah, satu momen tahun 2013, gue boleh nyebutin partai. Boleh lah. Oke, PKB ya, itu nyari artis-artis yang mau dijadiin caleg gitu loh. Bukan cuma PAN ya, tapi PKB juga cari ya. Saat itu baru pertama kali gitu. Nah, gue ditawarin sama temen gue gitu. Ini ada PKB partai, lo mau nggak jadi caleg? Gue nggak pernah ikut politik, udah nggak apa-apa lo ikutin aja gitu. Ya udah, akhirnya gue saat itu karir gue masih bagus. Tahun 2013 tuh gue masih banyak kerjaan. Tapi kan gue lagi main sinetron gitu. Ya udah nanti ini aja nyaleknya abis lo syuting lo ke dapil gitu. Dapil apaan sih? Gue aja dapil nggak tahu waktu itu daerah pemilihan. Gitu. Ya udah akhirnya ya udah deh gue coba gitu kan. Gue iseng berhadiah. Gitu. Ya udah akhirnya gue sambil syuting sambil gue kampanye tuh gitu. Ada sekitar 7 bulanan lah gue kampanye. Gue juga nothing tulus, sama sekali nggak kepikiran gue bakalan jadi anggota dewan, udahlah gitu. Jujur saat itu PKB ada budget buat kampanye gitu loh. Dapat berapa? 1 M Per bulan? Enggak, ya untuk seluruhnya itu 1 M 2014 lumayan lah ya. Enggak lah, kecil lah itu. Kecil ya? Kecil lah. Gue aja nombok. Punya 2014? Apa punya kan itu? Nah ini nombok ya? Nombok tapi sebetulnya, sorry ini masalah duit dulu. Habisnya berapa sebetulnya waktu itu 2014? 3 kali lipatnya lah. 3 M-an Ya, berarti. 3 M-an lah gitu. Harta kekayaan 3 M lewat dong. Lewat Oke. gitu. Ya udah akhirnya gue jalanin, gue udah nothing tulus. Sampai
berapa lama tuh orang-orang udah yang nyalek tuh pada si A, si B, si C, si D itu dapat gitu, gue nggak dapet, gue belum disebutin gitu kan, sampai akhir momentum terakhir gue disebutin dari PKB-nya, Chris lo ternyata dapat, oh ya udah alhamdulillah gitu. Nah itu kan berarti bukan kemauan gue kan, gitu loh, kemauan Allah. Iya. Ya kan bener dong, ya kan. Gue nggak niat jadi anggota dewan, ternyata gue malah jadi. Nggak bisa jadi itu hukuman dari Allah juga tuh karena lo benci banget sama DPR. Ketula. Kena tula ya. Gue bilang terus begitu gue di DPR, wah gue ketula gue tadinya gue benci banget nih sama gedung ini. Sekarang gue malah ada di dalam sini, malah jadi anggota dewannya lagi. Nah gitulah singkat ceritanya. Kenapa gue bisa masuk. Tapi lo tetap menjalani proses. Ya gue jalanin, tapi gue butuh waktu jujur 2 tahun untuk bisa adjust diri gue dari seorang seniman jadi anggota dewan. Gitu waktu loh. itu komisi 10. Komisi 10. Ngurusin apa? Pendidikan, Pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata, perpustakaan nasional, terus pendidikan tinggi. Itu biasanya komisi 10 ladangnya artis tuh. Ada siapa lagi di situ? Waktu itu ada Lucky Hakim, Vena Melinda, Anang. Lucky Hakim PKB juga kalau gue nggak salah. Enggak, Lucky Hakim PAN. Oh PAN. Ya. Vena Melinda Vena Demokrat. Ya Demokrat. Anang PDI. Ya. Terus ada siapa namanya siapa lakinya Lydia Kandau tuh, mantan lakinya Lydia Kandau, Jamal Mirdad gitu. Itu di mana Jamal Mirdad? Ya di situ komisi 10. Nggak, maksud gue partainya partai apa ya? Gerindra. Oh Gerindra. Iya. Ada siapa lagi? Ada Yayu Basuki, Moreno Suprapto, PDI, Moreno Gerindra. Ya jadi banyak seleb lah di situ. Oke. Gitu, Jadi ya. emang tuh komisi seleb lah ya. Komisi seleb. Ya gue perlu waktu 2 tahun untuk bisa, oh ternyata kerjaan sebagai anggota dewan tuh, karena kan learning by doing, gak ada sekolahnya. Ya kan. Tiba-tiba lu jadi anggota dewan, tiba-tiba lu disuruh bertugas, suruh kerja, suruh ngurusin rakyat, suruh ngurusin dapil, suruh ngurusin Indonesia. Bisa gak bisa ya udah lu jadi, lu gak punya pengetahuan apa-apa. Lo gitu. dapil berapa waktu itu? Dapil Jabar 7. Jabar 7 itu Purwakarta. Karawang, Kabupaten Bekasi. KDM itu? Iya, KDM masih jadi bupati waktu masih jadi bupati. Untung aja dia masih jadi bupati ya. Iya. Oh, itu daerah ngeri juga tuh. Makanya. Buru-buru lah. Itu bukan ya, kalau si siapa Oneng situ. Oneng situ juga. Oneng situ Oneng. Gitu. Masih dia. Ada Oneng, ada Nur Arifin waktu itu. Nur Arifin masuk juga. Waktu itu enggak, yang zaman gue enggak. Nur Arifin Golkar. Gitu. Oneng siapa nama aslinya? Rike Diah Pitaloka. Rike Diah Pitaloka. Iya. Oh emang isi, tapi Oneng nggak di situ dong, nggak di komisi 10 seingat gua. Komisinya enggak, ya, tapi dapilnya sama. Gitu. Apa waktu itu yang lo rasain sebagai anggota dewan? Nggak, maksud gua gini lah, Chris, sorry ya. Lo nggak ada keinginan, tapi terus lo masuk, lo jadi, lo pakai dong tuh duit rakyat kan, karena ngegaji lo kan. Iya. Apa bebannya pada saat lo jadi anggota dewan itu? Orang pada minta duit sama gue. Ah serius? Iya. Kayaknya gue tuh ladang duit gitu loh. Karena mereka tuh selalu berpikir, apalagi dari dapil ya. Orang dari dapil tuh merasa bahwa gue udah nganterin lo jadi anggota dewan, bagi duit. Nah, kasarnya tuh begitu. Oh gitu? Iya, kasarnya begitu. Gue stres gitu loh. Ini apa-apaan sih? Kok orang-orang bentar-bentar minta duit sama gue? Ada aja alasannya. Di dapil gue ya. Ada aja. Tiap hari tuh gue ngadepin proposal tuh bertumpuk-tumpuk gitu loh. Dia dari ngadepin proposal program, proposal proyek, sampai proposal pribadi. Dari yang anaknya sunatan, kawinan, ceraian lah, apalah. Itu semuanya pada minta duit ke gue gitu loh. Karena mereka merasa berjasa terhadap gue dengan nganterin gue jadi ke DPR gitu loh. Lo kasih berapa tuh biasanya orang-orang itu? Iya, ada yang gue kasih, ada yang enggak lah gitu. Kadang yang gue memang gue tahu gue kasih gitu loh. Ya random aja ngasihnya, nggak selalu. Misalnya mereka mintanya kadang-kadang juga gue minta 1M gitu, gue minta 100 juta, gue minta 50 juta, kan ngadi-ngadi kan kayak gitu kan gitu loh. Lah duitnya dari mana? Kan negara juga nggak semena-mena mengeluarkan duit ke kita kayak begitu kan. Gitu loh. Tapi kok sampai hari ini masih rebutan orang jadi anggota DPR? Ya karena memang pemasukannya juga oke gitu loh. Pemasukannya lo kira oke. pemasukan lo gak ngomong. Lo bagi-bagi lo ngomong ada orang Lo minta. tapi kan pemasukannya ke kita itu, ya pemasukan itu kan harus dibalikin lagi ke
ke ini kan pemasukan yang pribadi menurut gue jujur nih kalau secara pendapatan ya kalau gue main sinetron gue atau dibayar 10 perak misalnya 10 perak kali 30 hari kan 300, tayangan kan 30 hari tuh ya itu masih gedean pemain sinetron asal lo tahu aja gitu. Iyalah gaji anggota dewan kan waktu itu saat itu ya cuma 15 juta pokoknya dapat tunjangan dipotong partai 10 juta. Gue cuma dapat 50 something. Gue baru mau nanya itu ada potongan buat partai? Ada itu. Seperti tiap partai beda-beda ya. Ini gue ngomong partai gue nya. Partai gue segitu. Gitu loh. Terus lo ditawarin jadi pengurus partai gak? Enggak. Kenapa? Karena gue gak bisa ngejilat. Jadi kan gue orangnya saklek tuh. Gue gak bisa. Aduh pak gimana pak. Begitu gue kagak bisa bro. Gitu loh Tapi dengan adanya kehadiran lo nambah kursi lah PKB kan. Iya itu gue jujur pecah telur gitu loh Oh gitu. Iya PKB belum pernah dapat di Jabar 7 itu belum pernah. Belum pernah dapat posisi di situ. Gue pecah telur di situ. Oh gitu. Kan hebat kan gue. Iya hebat lo hebat bro. Dari mengapa aku makin cinta terus jadi ayo dong rakyat cinta gue gitu-gitu kayak gitulah. Dan lu tahu nggak waktu gue kampanye itu gue sama sekali nggak apa tuh namanya yang pidato retorika gitu gue nggak sama sekali gue nggak bisa gue ngapain lo pidato jumpa fans ya gue cuma nyanyi foto-foto senyum ketawa ketiwi udah coblos gue ya oh iya mas gitu. ya mas menang gitu. lo menangnya berapa waktu itu dapat suara lumayan 33 berapa lah gitu 33.000 berapa gitu banyak bro itu benar-benar satu keajaiban buat gue gitu loh dari 12 artis yang ada di PKB saat itu Arzetti belum jadi waktu itu Arzetti belum cuman gue doang waktu itu yang lolos gitu loh kan itu benar-benar makanya gue bilang tadi kan itu kemauannya Allah bukan kemauan gue gitu loh ngelihat lo berpotensi dan gak masuk pengurus juga ditawarin sama partai lain. Nah setelah mau selesai gitu ya tiba-tiba kursi gue mau direbut sama orang dalamnya situ PKB gitu kan. Terus akhirnya itu kedengeran tuh sama partai lain gitu akhirnya gue direbut sama partai lain itu. Tapi sayangnya gue dipindahin ke dapil lain. Oh, gitu. Ntar lu deh, ntar. Selama di DPR kan pegang pariwisata. Iya. Pendidikan dan lain. Apa yang lo ingat? Oh ini gue ikutan nih bikin undang-undang ini nih. Ada gak yang lo ingat? Undang-undang waktu itu apa ya? Tapi yang satu hal yang gue inget banget ya. Waktu itu gue pernah undang-undang gue udah lupa. Gue ingat momen yang paling menurut gue berharga aja buat gue ya gitu. Saat itu gue memberikan satu masukan ke Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu Imam Nahrawi. Masuk penjara juga bro. Itu satu partai sama lo bro. Satu partai sama gue sebelum waktu itu masuk ya. Sekarang udah bebas gitu. Juga. Gini, gue pernah ketemu sama mantan atlet baik di kebanyakan di mall. Mereka itu jualan medali. Gitu. Lo gak tahu ya? Belum pernah ketemu? Belum. Jualan medali cuman buat terusin hidup mereka. Buat makan gitu. Mereka jual medali itu berapa kali gue ketemu. Terus? Gitu. Mas Krisna gue mau jual medali ini. Mereka tahu gue gitu kan. Dia apa? Medali yang dijual tuh tingkat PON, SEA Games, apalah gitu. Pokoknya mereka mau jual. Gue jual dari 1 juta, gue jual 500.000. Karena gue butuh buat ini ya untuk urusannya mereka lah gitu. Nah itu gue berapa kali ketemu gitu kan kasihan. Arti kata setelah mereka udah gak jadi atlet, mereka udah kayak dibuang sama negara gitu loh. Ya kan? Ada satu juga, gue waktu itu gue sempet nangis ketemu dia. Namanya Tati Sumirah. Tahu gak? Dia itu mantan Piala Uber Indonesia tahun 1975. Bener, gitu. Ring a bell gue. Ya, dia jadi petugas pos. Nganterin surat ke rumah gue. Bayangin, iya dia petugas pos di Tebet. Gitu loh. Sini? Iya. Gitu loh Tati Sumirah. Lu bayangin gak sih seorang Tati Sumirah pahlawan kita tuh ya. Uber. Gitu loh. Gue yang sampai ya Allah. Gitu kan. Akhirnya gue minta sama Imam Nahrawi waktu itu. Gue bilang tolonglah kasih penghargaan ke mereka. Gitu loh.
dalam bentuk apapun deh gitu. Ya entah berupa dana atau beasiswa atau hidupnya disejahterakan lah. Terus kata Mas Imam? Disetujui. Akhirnya bikinlah waktu itu ada 2 kali kita bikin malam penghargaan kepada para mantan atlet. Tapi diambil yang dari yang SEA Games dulu, SEA Games, ASEAN Games yang kayak gitu-gitu. Yang gede-gede itu ya. Yang gede-gede lah. Supaya mereka dikasih santunan-santunan. Nah itu atas ide gue gitu. Gue seneng banget bahwa ide gue tuh kepake gitu. Tapi sekarang sampai hari ini juga masih banyak bro atlet-atlet yang banyak itu kan cuma secuil kisah aja ya gitu. Artinya ya pada saat itu. Nah habis itu setelah Mas Imam kena kasus, gue nggak tahu lagi dilanjutin lagi apa enggak gitu loh. Tapi terus kenapa lo sekarang nggak masuk lagi ke politik? Berarti kan 2014, 2019 lo vakum 19, 24 yang sekarang juga lo kan vakum juga. Gue ngerasa bahwa setelah gue nyalonin lagi tahun 2019 dan gue gagal gitu. Partai yang berbeda ya? Partai yang berbeda. Kayaknya gue ngerasa bahwa udahlah kayaknya gue capek juga ya di politik. Arti kata di politik tuh bukan kemauan gue gitu loh. Walaupun gue senang banyak membantu orang gitu. Walaupun skupnya kecil. Menurut gue ya skup gue kecil gitu. Bukan yang skup nasional lah gitu. Tapi gue cukup senang bisa. Tapi gue pikir udahlah cukup. Gue back to basic lagi lah. Nah lu sekarang did for living apa? Ya balik lagi ke dunia entertain. Apa gitu. main sinetron atau? Nah sekarang ini kan jujur keadaan udah gak sama seperti dulu. Terutama setelah COVID kan. Gitu. Jadi ya gue sebisanya aja apa yang bisa gue kerjakan. MC, nyanyi, acting, model itu aja. Ya kadang ada masa pacekliknya. Kadang ada masa panennya juga gitu. Kalau di dunia entertain kan seperti itu gitu. Gue nikmatin aja gitu. Yakin gak mau masuk politik lagi? Never say never. Ya kalau ada yang ngajak lo balik lagi gitu. Kalau ada yang ngajak balik lagi gitu. Cuman kan kemarin udahlah cukup dulu deh gitu. Oke, talking about pariwisata, tourism, hal yang waktu itu lo urusin juga. Sekarang rupiah kita tuh melemah. Gue boleh minum ya? Oh iya minum dong. Terus. Melemah, dolarnya naik. Ada yang mengatakan bahwa harusnya blessing nih, gitu. Walaupun kalau Ferry Latuhin ada di sini bisa marah-marah nih. Ferry Latuhin gue bilang blessing dolarnya naik, rupiah turun gitu ya. Nah, tapi menurut lo di dunia pariwisata tuh ada blessingnya nggak sih rupiah melemah ini, atau memang selama ini kita mengandalkan turis dalam negeri sehingga ya justru kalau rupiahnya melemah ekonomi kita jungkir balik ya malah nggak menguntungkan. Tapi menurut gimana? Ini kita ngomong agak serius dikit nih ya. Ya menurutku sih gini. Jadi kalau untuk persoalan daya beli produk-produk kita terutama sekarang ini, kita lihat dari berita-berita banyak wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia karena melemahnya dolar gitu loh. Terutama melemahnya rupiah. Rupiah, sorry. Dari Singapura, Brunei, Malaysia, negara tetangga kita lah. Mereka tuh seolah-olah belanja yang yang bener-bener belanja datang ke Indonesia ini gitu loh. Beberapa hari belakangan ini setelah rupiah melemah gitu loh. Saya nggak tahu itu blessing apa enggak tuh kalau kayak gitu, karena dengan harga kayak misalnya saudara saya datang ke sini dengan membawa 500 ringgit gitu ya, dia di sana itu cuma bisa makan 500 ringgit itu cuma bisa buat makan di Malaysia. Di sini dia bisa beli macam-macam gitu loh. 500 ringgit tuh kali 3.000 1,5 juta ya? Iya sekitar hampir 2 jutaan gitu. Dia bisa beli macam-macam di sini. Iya gitu. Emang blessing lah. Di Indonesia ini enak banget bro. Jadi kalau makanya gini, sorry ya Chris, ini agak kalau ada orang bilang kabur aja dulu, lu tuh rasain deh nikmatnya Indonesia tuh. Indonesia tuh emang nikmat banget bro gitu loh. Dengan uang 20.000 lo bisa kenyang gitu lah. Oh gitu ya? Iya gitu. Nah jadi gak tahu itu blessing atau enggak, I don't know. Gitu ya kan. Tapi ada juga teman-teman yang mengeluh, yang memang kerjaannya berkaitan dengan dolar gitu. Yang tadinya kontraknya udah misalnya nih kontraknya udah sekian gitu, dia mau ngerjain ternyata
dolarnya naik. Wah, jadi udah nggak ada agak nombok gitu. Agak nombok atau bahkan rugi. Oke. Gitu. Nah itu lo bisa ini tapi sendiri. Talking about tourism itu, apa sih menurut lo yang dari zaman lu DPR sampai hari ini kok itu nggak diubah-ubah gitu, nggak dibener-benerin gitu? Kenyamanan. Oke. Kenyamanan maksud gue gini, kalau kita lihat di sosial media, mungkin itu kan gambar-gambarnya indah, ya kan? Mungkin mereka cuma ngambil dari sisi angle yang berbeda, yang benar-benar yang cuma bersihnya doang. Tapi begitu kita sampai sana, itu beda gitu loh. Itu gue berapa kali datang ke tempat-tempat yang seperti itu, wah ini bagus nih. Begitu datang ternyata kotor gitu. Sampah-sampah ada di mana-mana, pengemis ada di mana-mana gitu. Terus terutama toilet-toiletnya tuh nggak banget deh gitu, jorok. Terutama toilet nih gitu. Iya, gue sepakat kalau itu. Toilet itu jorok, bau, berlumut, dan itu nggak ada yang ngebersihin gitu loh. Cuma kalau ditanya, saya waktu itu nanya sama pejabat sana lah, pejabat daerahnya gitu. Sebagai anggota dewan. Kami nggak punya dana. Ya elah cuma bersihin toilet doang, masa nggak punya dana sih gitu loh. Arti kata itu kan cuma rutin dibersihin aja gitu loh. Ya kan kasih karbol lah gitu, berapa sih harga karbol. Masa jawabannya cuma kayak gitu loh. Jadi menurut saya mereka tuh selalu ada tapinya gitu loh. Alasan ada tapi begini, tapi begitu gitu no. Lo termasuk yang galak gak sih waktu jadi galak gue? Kalau untuk yang gue tahu, yang masalah yang gue tahu gitu, gue pasti galak. Menteri gitu. lo tuh berarti Demokrat tuh. Itu tuh Pak Arief Yahya. Pak Arief Yahya. Ya. Oh, Arief Yahya sih Telkom ya kalau dulu ya? Ya Telkom. Oh, gitu, terus lo apain tuh Arief Yahya waktu itu? Ya gue cuma ngasih masukan. Kalau gue gak terlalu galak juga sih kalau ngomong sama menteri ya. Karena kan kita juga harus saling menghormati, kita saling ngasih masukan lah gitu. Gue potret, biasanya kalau gue ke satu tempat wisata dan ada yang kurang oke gitu, gue videoin, gue potret. Ini sebetulnya bagus nih Pak, bisa untuk jadi pariwisata nasional maupun internasional. Cuman kekurangannya adalah salah satunya sampah ada di mana-mana, toiletnya nggak oke gitu. Terus masih banyak pedagang-pedagang liar di sana, orang pengemis juga masih banyak kayak gitulah. Itu selain sampah, toilet apa lagi? Satu lagi itu adalah misalnya kayak ada satu event besar berskala internasional gitu. Nah kalau udah selesai, itu udah didiemin aja gitu loh. Kayak misalnya yang sale apa tuh namanya? Iya ada yang sale NTT kalau nggak salah. Iya itu kan macam-macam tuh. Itu kan, itu berapa kali gue datang. Ini bekas apa nih? Ini waktu itu bekas sale internasional ini gitu. Udah mereka nggak diapain, nggak dipakai lagi buat apa gitu loh, nggak digunakan lagi. Ya udah jadi barang bekas gitu. Dianggapnya udah selesai gitu. Jadi buang-buang duit. Artinya kan maksudnya bisa dipakai lagi lah buat apa kek gitu. Banyak lah perintilannya itu yang menurut saya, yang menurut gue tuh nggak banyak diperhatikan sama orang-orang pariwisata. Itu mereka cuma dalam skala besar aja. Misalnya Labuan Bajo, bagus nih begini. Padahal kalau kita lihat saat itu ya, nggak tahu kalau sekarang gue belum ke Labuan Bajo lagi. Saat itu banyak sampah, banyak rumah-rumah yang belum tertata gitu. Terus ya itu tadi ada bekas-bekas event-event internasional yang nggak kepake, dibiarkan begitu aja. Gitu. Jadi mengganggu pemandangan. Gitu. Kalau gue tuh sebel banget kalau ngelihat banyak sampah gitu loh. Ya kan, pantai-pantai di Bali katanya indah, setelah gue kesana sampahnya banyak banget. Lo kalau ada kesempatan masuk lagi jadi anggota dewan, pilih komisi berapa? Pariwisata. Tetap pariwisata. Karena gue suka traveling, gue suka wisata gitu. Pernah ngobrol sama menteri pariwisata yang sekarang nggak? Enggak lah, gue nggak kenal. Bu, diundang Bu, ngobrol nih, idenya gitu. Banyak. Ya orang menteri itu lo harus turun gitu loh. Lo harus turun bener-bener ke daerah pariwisatanya. Nggak gitu. bisa cuma di kantor. Nggak bisa cuma di kantor dapat laporan asal ibu senang gitu. Nggak bisa begitu. Lo harus lihat dengan mata. Mana sih daerah sendiri yang lo bilang tadi ini berpotensi jadi wisata nasional tapi belum touch tuh waktu itu daerah mana tuh? Bajawa. Di mana tuh? Nusa Tenggara Timur. Tuh, terus waktu itu Labuan Bajo, gitu. Terus banyak daerah-daerah di Papua tuh banyak banget yang cantik-cantik, tapi
Ya nggak tahu ya, mungkin karena kejauhan, jadi nggak ada dananya untuk buka akses ke sana segala macem lah. Karena waktu itu gue juga jadi anggota duta komunitas adat terpencil dari Kemensos, Kementerian Sosial. Gue duta komunitas adat terpencil, duta KAT. Jadi kerjaan gue tuh masuk ke daerah-daerah terpencil yang bahkan motor pun nggak bisa masuk gitu. Ya, gue pernah ke MAPI, tidur di MAPI tuh. Tahu kan MAPI daerah di Papua sana ujung. Gue tidur di atas, tau gak apa? Di atas rumah pohon. Tuh gue mesti naik gitu. Lu? Gue gitu. Lu yang seleb ini? Iya. Begitu? Iya. Gitu. Mau lu? I like it. Gue suka kerjaan itu gitu. Di situ, di atas itu mereka tidur. Ada babinya juga di situ, dapurnya di situ, apa semua di situ. Itu gue seneng banget, excited. Waktu itu kita datang sama menteri saat itu siapa ya, dari PKS tuh, lupa gue namanya. Menteri sosial? Iya, menteri sosial. Oh gitu. Itu kali yang presiden PKS tuh KMS PKS tuh. Ya itulah pokoknya orangnya gede gitu, Arab gitu. Iya. Nah, itu. Kita satu malam di situ biar ngerasain ya. Tuh. Maksudnya Papua itu menurut gue Little Africa gitu. Itu masih banyak, masih bisa hal-hal yang bisa kita kita tingkatkan dan kita buka untuk destinasi internasional. Orang pasti senang karena bener-bener beda dari bagian Indonesia yang lain. Kayak gue datang ke sana disambut sama tarian perang, Itu kan something new gitu loh. Ya Lo kan? udah nonton Pesta Babi belum? Setengah gue nggak sanggup nontonnya karena gue berapa kali ke Papua dan gue pasti bakalan nangis gitu. No, I mean, is that true yang disampaikan atau yang ditampilin di Pesta Babi itu? 2014-2019 ada beberapa bagian yang seperti itu yang membuat gue nangis gitu loh. Oke. Gitu, jadi gue masuk ke dalam satu hutan, loh kok gundul gitu. Ya mereka kasih cerita seperti ini ya, ini sudah begini dibeli sama ini kita bisa apa gitu. Ya mereka cuma bisa pasrah mau ngelawan pakai apa. Iya. Gitu loh. Itu udah mulai terjadi saat itu. Gitu loh. Oh beneran jadi ya beneran ya. Waktu itu Dandi kan kesini tuh, Dandi teman kuliah gua. Iya. Dia nerangin juga Pesta Babi, tapi since lu pernah kesana sampai ke MAPI, makanya gue tanya juga tuh. Kalau emang itu kejadiannya seharusnya pemerintah jangan tutup mata dong. Kalau sampai MAPI itu juga kena, ya gue nggak tahu lagi mesti gimana. Karena untuk masuk ke dalamnya aja, lu mesti jalan berapa jam, gitu loh. Jalan atau naik kendaraan? Nah jalan kaki, gitu loh. Dari wilayah MAPI-nya, desa MAPI-nya ini kita ke sini, kan naik pesawat capung gitu kan. Nah itu habis itu kita naik mobil. Turun di hutan, di depan hutan, terus kita masuk tuh jalan sekitar 5 jaman untuk nyampe ke rumah rumah atas pohon itu. Gitu loh. Nah, ini balik lagi ke dunia entertain lah. Lu ngobrol nggak sama Gen Z, Gen Alpha gitu? Sekarang tuh. Ponakan gue nih Gen Z. Lu Gen Z kan ya? Lu Z kali ya? Milenial awal. Nggak, itu sekarang tuh perhatian mereka ke entertain tuh kayak gimana sih? Bedanya apa waktu dengan zaman lu dulu, ya zaman gue juga sih. Bedanya apa dunia entertain zaman kita dulu dengan yang mereka sekarang lebih gampang terkenal daripada zaman gue dulu gitu loh. Karena dengan adanya sosial media itu mereka bisa jadi apapun dengan bikin satu action yang lucu-lucu, yang ibaratnya ngehe-ngehe gitu ya. Mereka udah jadi artis gitu. Bentar. Gue coba flashback. Lo lulusan Aneka IS atau HI? Gue Abang None. Abang None. Ya kan waktu itu ada beberapa tuh. Gak ada, gue gak lulus lulusan gituan. Gak kan, kayak misalnya kan si Mbak Vivi Targarini, terus itu kan Aneka IS. Terus ada juga kayak Dian Sastro kan Gadis. Gue gak termasuk. Lu Abang None? Gue Abang None. Oke, dari Abang None itu gimana? Gue punya temen tuh Abang None, Imam Priyono namanya. Oh, angkatan berapa ya? Gue 93. Deket teman lu tuh. Mungkin dia Imam tuh 87 kali lo Mam. Enggak dia di bawah kita. Dia dulu penyiar TVRI si Imam Priyono itu. Oh, dulu dari Abang None. Gue dari Abang None. Nah, dari Abang None itu waktu itu almarhum Kasino. Sama siapa ya namanya? Abang None itu yang begini-begini tuh, bro. Iya, Abang None. Assalamualaikum. Iya. Dia jadi produser
produser infotainment pertama di Indonesia, Buletin Sinetron. Itu kasino. Kasino itu. Oh, gue baru tahu Gitu. bro. Nah, terus. Kerjaannya Bang Kasino almarhum gitu. Nah karena gue waktu itu juara 2 tuh, dan gue setelah tes dianggap mampu, akhirnya gue jadi jadi pembawa acara Buletin Sinetron bersama Syahnas Haq juga sama. Jadi gue abangnya, Syahnas nonenya. Dia juara berapa? Juara 2 juga sama-sama. Juara satunya siapa? Maudi Kusnaidi dan Agus Subianto. I have no idea Agus Subianto siapa. Agus Subianto waktu itu sempat main sinetron, terus udah selesai dia nggak menghilang begitu aja. Ya Maudi tahu lah ya. Ya Maudi gitu. tahu. Oke. Gitu. Ini agak-agak sedikit melenceng ya. Katanya kalau di Indonesia itu ada kutukan sebagai juara 1 dan blessing juara 2. Yang juara 2 biasanya lebih ngetop ketimbang yang juara 1. Lo ngerasain itu gak sih? Menurut gue iya. Gitu. Karena di atas gue, di atas gue itu Ivan Fadila, ya juara satunya, ya. Tahu kan Ivan Fadila? Gak tahu gue. Mantan suaminya Vena Melinda. Apalagi itu ya fenomenal gue tahu lah. Oke lah, anggaplah gue tahu gitu. Ya. Nah terus, juara 2-nya Reynold Surbakti. Oke, itu gue tahu. Nah kalau lebih tahu Reynold kan daripada Ivan kan. Ya seperti itulah. Oh kayak gitu. Sama kayak gue gitu. Ya artinya gue masih alhamdulillah masih dikenal orang lah gitu kan. Agus udah ngilang. Gitu. Iya, gue nggak tahu tuh. Nah, gue nggak tahu yang di bawah-bawahnya deh, gitu. Oke. Untungnya Syahnas sama Maudi dua-duanya masih ngetop lah itu. Iya. Nah, oke. Terus dari Abang None, terus mulailah merambah dunia. Buletin Sinetron, terus gue casting iklan, terus mulai ke FTV gitu. Tapi sebelumnya yang lebih parah tuh nggak tahu ya. Parah apa enggak? Gue tuh sempet sebelum jadi, gue tuh emang dari kecil pengen jadi artis, cita-cita gue. Serius. Gue tuh sebentar. Waktu di SD kan kita suruh nulis biodata tuh, nama, alamat gitu, terus cita-cita. Lu tulis artis, bro. Bisa begitu hidup lo ya? Gue pengen banget jadi artis gitu. Gue pengen jadi penyanyi. Gitu. Oh, kenapa? Ya, karena gue suka Simon Le Bon dari Duran Duran. Gue pengen kayak dia. Gitu ya. Gue pengen kayak dia. Gue pengen jadi artis gimana pun caranya gitu kan. Jadi setiap kali aja gue pengen jadi artis. Orang kan pengen jadi pilot lah, arsitek, dokter lah. Gue nggak pengen. Gue pengen jadi artis. Tapi it takes 17 tahun untuk jadi artis. Gue terus terang bro, nggak pernah gue punya cita-cita jadi pengamat politik. Pertama gue nggak ada. Kalau gue emang pengen. Oh gitu. Makanya lo tempuh tuh jalur itu. Iya. Oke, this is a very simple questions. Jadi lo dari kecil udah ngerasa ganteng ya bro? Ya gue nggak bilang gini. Gue nggak bilang gue jelek. Gue nggak bilang gue cakep banget, enggak gitu. Tapi gue akan merasa dosa kalau dikaruniai tampang seperti ini. Gue bilang nggak bersyukur gitu loh. Artinya ya kan, gue layak kok dijual gitu kan. Ya akhirnya gue mulai. Ini comparing to me lah. Iya. Gue nggak pernah punya percaya diri mesti ikut Abang None misalnya. Lu kan ikut tuh. Lu yang memang gue ganteng atau dari nyokap lo? Chris, lo ikut begini-begini. Enggak, karena gue sebelumnya gue jadi stage crew, pekerja panggungnya Abang None. Tahun 90, 91, 92 itu gue ngangkat mic buat Abang None gitu loh, gulung-gulung kabel. Gue kerja di Ingrid Wijanarko and Associates sama Ati Ganda Studio 26. Kerjaan gue tuh ngurusin artis, ngurusin penari, ngurusin model dari tahun 90, 91, 92, 3 tahun. Jadi gue udah tahu nih, tahun depan gue mesti ikut lah jadi Abang None. Gue udah tahu ini mesti kayak gimana jadi Abang None. Ikutlah gue tahun 93 gitu. Karena gue udah tahu harus bagaimana gitu. Ya udah, akhirnya alhamdulillah gue dikasih kesempatan buat menang juara 2. Gitu. Habis itu karir lo jalan itu. Jalan. Berhasil lo tuh jadi artis kan? Betul. Tapi sebelumnya kan jauh sebelumnya tahun 80-an. Ya, jatuh bangun gitu ya. Jatuh bangun itu gue sempat jadi figuran film.
Apa aja contoh-contoh? Macem-macem gue udah lupa dah film-filmnya gitu. Karena gue pengen jadi artis kan. Sahur Sepuh lo main gak? Sahur Sepuh kan banyak tuh figurannya. Gue gak main yang silat-silatan Oh, gitu. nggak main silat-silatan. Tapi yang biasa-biasa aja dibayar ceban waktu itu. Dono Kasino Intro main gak? Enggak, gue Oh gak gak main. Jadi lo ketemu Om Kasino tuh udah? Udah setelah gue jadi Abang Noni. Itu gitu. seingat gue Kasino tuh satu SMP sama gue, satu alma mater. Oh, SMP 27 Jakarta gitu kan. Jadi gue Gitu. Jadi perjalanan gue itu nggak serta-merta jadi artis gitu loh. Jadi bener-bener dari bawah, nggak ada handphone, nggak ada sosial media, di rumah juga nggak punya telepon gitu. Jadi bener-bener nol gitu. Gue bener-bener menapak itu dari tahun 1981 gue mencantangkan diri, gue pengen jadi artis gitu. Gue pengen jadi penyanyi, pengennya jadi penyanyi dulu gitu. Gila. Tapi terus nasib mengantarkan gue jadi pemain sinetron dulu, jadi model dulu, Abang None dulu, gitu kayak gitu-gitulah. Oh. Nah terus bakal balik ke politik lagi kan, tadi lo bilang never say never. Iya. Kelihatannya berapa persen tuh? Gue nggak berani berharap 50-50 lah, gitu. 50-50 Ya aja. artinya it depends on Allah. Gitu Tapi aja. udah ada yang nawar-nawarin. Saat ini sudah ada, gitu. Cuman gue belum bisa memberitahukan di depan umum, gitu. Oke. Nggak apa-apa. Organisasi, lo ikut organisasi apa ya sekarang? Abang None masih ada tuh. Tuh gua lihat si Imam tuh kuat banget tuh persatuan Abang Nonenya. Ada, gue ada di WhatsApp-nya, gue ada WhatsApp grup Abang None, gue ada. Ya coba aja lo cek, ada nggak tuh si Imam Priyono? Coba gue cek nanti. Saat ini organisasi gue cuman Ikasman 37. Ikasman 37 organisasi alumni SMA 37. SMA 37. Ya, ada. Kenapa lo akhirnya masuk ke satu biji itu? Lo nggak ikut apa ikatan alumni SMP, SD gitu? Jadi gini, kemarin tuh gue banyak nganggurnya gitu loh. Terus temen gue Dudi sekumnya SMA 37, gue sebelumnya gak pernah mau ikut gitu loh. Akhirnya nawarin, Chris yuk ikut yuk, bantu-bantu gue. Nah karena Dudi yang nawarin, gue udah kenal Dudi tuh dari zaman SMA gitu Lo loh. seangkatan sama Dudi? Enggak, gue 88, Dudi 86 gitu. Tapi kita ngeband dulu sama-sama. Oh, karena Zaman-zaman lo jadi SMA. artis itu. Iya, Lo jadi gitu. penyanyinya. Gue jadi penyanyinya gitu. Ya udah deh, ayo gue ikut gitu kan. Sambil dia nawarin kerjaan sama gue. Jadi MC kawinan anaknya dia gitu loh. Udah gue ikut, akhirnya gue masuk tuh tahun 2024 masuk ke Ikasman. Belajarlah gue, sebetulnya gue baru belajar berorganisasi ya saat gue di Ikasman ini gitu loh. Karena gue punya banyak waktu, gue jadi banyak belajar berorganisasi. Oh harus begini, oh harus begitu. Waktu dari anggota dewan gue sama sekali belum pernah masuk organisasi kecuali waktu itu Greenpeace. Gue pernah ikut Greenpeace Asia Tenggara, tapi kan tidak secara langsung ya. Oh, gitu itu loh. kalau jangan sekarang dituduh antek-antek asik loh. Iya. Kayak gitu. Jadi ya sambil jalan sambil belajar. Oh ternyata begini. Oh ternyata orang tuh beda-beda. Oh ternyata dari beda-beda ini kita harus nyatuin tuh gimana gitu loh. Nyatuin persepsi gitu. Jadi gue baru belajar organisasi justru sekarang. Maksudnya sih ada intrik-intriknya gitu-gitu. Ntar lo bisa tanya sama gue. Off the record. Kayaknya jadi teman-teman ya. Jadi sebelum gua nge-MC kemarin di acara HBH harusnya MC-nya dia nih. Jadi kok tumben Chris Nangga gitu ya. Tapi Because ya, I know something. Because I know something. Jadi gue bener-bener ya Dut. Sekarang nih pemerintahan Pak Prabowo, kita masuk ke politik dulu. Ya. Menurut lo apa yang harus diperbaiki dari pemerintahan Prabowo sekarang? Satu, jangan banyak pergi ke luar negeri. Oke, kenapa? Kenapa kan dia cari duit loh katanya. Cari Iya. duit, terus memperbaiki hubungan kita dengan luar negeri, memperbaiki citra. Kenapa menurut lo? Kenapa nggak kayak Cina? Justru mereka yang datang ke sini. Kalau emang Pak Prabowo bilang bahwa sekarang kita dihormati loh. Sekarang saya nih kalau datang ke luar negeri that's good dihormati. point ya. Kenapa mereka nggak kesini? Kenapa mereka nggak kesini gitu loh? Kenapa harus kita yang suwun ke sana gitu loh? Kalau emang kita dihormati, undanglah mereka ke sini, ya kan? Ini baru berapa bulan menjabat, Dia pergi. Maksud gue gini, sekarang kan dia baru 1,5 tahun ya. 1,5 tahun. Udah 48 loh kali kunjungan loh ya. Itu adalah kunjungan terbanyak yang pernah dilakukan Presiden Indonesia gitu. Yang lain-lainnya tuh setelah berapa tahun baru mencapai 48 kunjungan. Ini sekarang udah baru 1,5 tahun 48, nggak tahu kalau nanti sampai 5 tahun Mungkin berapa memang ratus. Humble presiden kita nih, humble. Jadi ya udahlah nggak apa-apa lah gue yang ketemu gitu kan.
Iya tapi kan itu makan duit APBN bos. Oh iya. Tapi kan kata Teddy kemarin kalau kurang-kurang dia yang bayar. Ya udah buktiin mana? Ada nggak struknya? Buktiin dong. Buktiin kalau jangan ngomong doang. Kalau kalau lo emang ngomong begitu, pakai duit sendiri buktiin dong. Iya kan? Semua kan harus transparan. Iya tapi ntar kalau lo dikasih lihat struknya paling kan lo cuma oke. Iya nggak apa-apa. Yang penting ada. Iya kan? Jangan cuma omongan doang. Gue juga bisa ngomong. Nah lo makanya jadi anggota DPR lagi dong. Kalau lo jadi anggota DPR lagi lo bisa tuh panggil Teddy. Iya segala sesuatunya harus ada pembuktian. Lu jangan cuma ngomong doang. Artinya gitu, ya kan? Satu itu. Kedua, tolonglah. Gue tahu Prabowo ini kan ya ibaratnya sisa-sisa orde baru ya, gitu. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan orde baru kayak misalnya ABS gitu. Asal Bapak senang. Ya, tolonglah itu dihilangkan jauh-jauh lah. Karena menurut gue nih udah banyak masukan dari pakar-pakar politik, pakar-pakar ekonomi, pakar apalah segala macam. Itu kayak nggak didengar gitu loh sama dia, gitu loh. Dia dengan pikirannya dia aja sendiri. Tapi kan gitu. kalau asal Bapak senang bukan salah Prabowo dong, salah anak buahnya. Iya harusnya gini loh. Ini kan sekarang sosial media kan udah banyak, ya kan berita-berita juga berseliweran di mana-mana. Masa lo nggak baca sih, gitu loh. Arti kata kayak misalnya nih di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Utara yang kemarin terdampak banjir sampai sekarang nih belum tertangani dengan baik dan benar gitu loh. Arti kata orang anak-anak sekolah nih masih belum bener sekolahnya, masih pakai tenda-tenda, ya Tapi kan? kan ada menterinya, bro. Ya, masa lu nyalain presidennya? Bukan nyalain, artinya lo harus punya apa ya istilahnya empati. Gitu, sense of empati. Lu ngomong sama menterinya, lu turun ke sana, gitu loh maksud gue. Lu turun ke sana, lo lihat itu di sana. Kenapa nggak lo suruh menterinya turun gitu, rather than presidennya yang turun? Bukan, arti kata begini loh. Kalau presiden mau turun ke bawah, ya kan presiden mau turun ke bawah, artinya kan dia bisa merasakan, bisa melihat dengan mata kepala sendiri, gitu kan? Dia berapa kali turun sih waktu itu kemarin? Ada 4-5 kali. Ya lah. cuman itu dong pas saat kejadian. Tapi setelahnya, justru setelahnya ini, gitu loh arti kata, ya kan? Daripada lu jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Tuh. Yang satu malamnya 500 juta katanya hotelnya. Katanya ya gitu. Gue gak tahu itu bener apa enggak ya. Apa itu dibesar-besar. Kan duit itu bisa dipakai gitu loh. Buat perbaikan infrastruktur di sana. Atau pendidikan anak-anak di sana. Bangun-bangun. Ya cuman dari kayu-kayu dulu lah. Atau apa, ini bukan tenda-tenda yang. Atau lo mau bilang Pak Prabowo kalau ada menteri yang gak bener diganti aja dong. Harusnya begitu. Nah itu karena kebanyakan ya menurut gua Pak Prabowo ini masih meninggalkan ya sisa-sisa orde baru gitu, ABS gitu. Jadi dia ya cuma terima laporan aja dari menteri-menterinya yang semuanya kita sebagaimana kita tahu semuanya kalau hampir rata-rata menterinya tuh kalau ngomong ke publik sesuatu yang bagus-bagusnya aja gitu loh. Padahal kan kenyataannya orang yang ada di situ ya kan dari terutama sosial media nih. Sekarang setiap orang bisa jadi jurnalis dengan adanya sosial media ini ya kan. Itu udah gak bisa dibohongin loh. Nanti katanya kan suasananya kayak begini. Keadaannya kayak gini. Kejadiannya seperti ini gitu. Dan lo gak punya apa ya istilahnya gak punya reaksi yang positif gitu untuk kejadian-kejadian itu. Kayak misalnya ya rupiah melemah nih. Kan dia belum ngasih statement apa-apa. Iya sih. Ya kan? Dia bilang malah orang desa nggak pakai dolar. Makanya malah yang kayak gitu kan malah blunder gitu loh. Arti kata lo kasih statement yang menenangkan dong gitu. Ya kan? Ya yang apa ya istilahnya ya? Yang memang sekarang keadaan kita seperti saat ini. Kita harus gimana? Lu sebagai seorang presiden harusnya kan seperti itu, mengayomi. Hemat itu gitu kali ya. Yang dihemat ini hemat itu malah kita yang disuruh hemat. Mereka kagak hemat. Gimana sih gitu loh maksud gue. Yang bagus apa yang bagus dari Pak Prabowo hari ini? Apa ya? Kita masih hidup. Kita masih hidup. Itu masih bagus nih. Kita masih hidup, kita masih bisa makan, kita masih bisa punya rumah. Tapi berharap lebih dari itu, I don't know. Gitu. Kalau gitu gini lah. Ini mudah-mudahan si podcast ini ditonton sama Prabowo nih. Mudah-mudahan. Coba lo ngomong sini ke Pak Prabowo. Kalau ketemu Prabowo,
mau ngomong apa ke Pak Prabowo? Aduh, Pak Prabowo, saya dengan segala hormat nih ya, gitu. Tolonglah ungkapan hati masyarakat ya itu didengar, gitu. Jadi jangan cuman dengar dari pihak-pihak tertentu, misalnya dari anak buah Bapak, misalnya dari menteri atau dari Seskap atau dari siapapun gitu yang dekat-dekatan Bapak, yang hanya bilang yang bagus-bagusnya saja gitu loh. Tapi kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Bapak harus lebih sering, either daripada keliling dunia, mendingan keliling Indonesia gitu loh. Lihat itu deforestasi gitu di Kalimantan, di Sumatera, di Papua gitu. Rakyat sana itu menderita gitu. Karena ya sudah banyak pebisnis-pebisnis yang ingin menghancurkan hutan mereka. Sementara itu adalah hutan adat mereka gitu. Apa Bapak nggak punya rasa kasihan terhadap mereka gitu loh. Terus korban-korban banjir bandang yang waktu itu ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Aceh gitu. Itu belum tertangani dengan sepenuhnya. Itu baru berapa persen. Tuh. Jadi masih banyak. Dengan pariwisata juga masih amburadul gitu. Kita sekarang kalah sama Vietnam, Pak. Gitu. Masa kalah sih kita sama Vietnam yang beberapa tahun yang lalu kita tuh di atas, sekarang kita malah di bawah gitu. Banyak lah Pak. Jadi mohon Bapak punya empati, punya rasa lebih memiliki untuk Indonesia ini gitu. Jadi lebih memahami kondisi kita saat ini seperti apa. Jadi Bapak tahu harus bertindak seperti apa untuk membenahi Indonesia ini. Belum terlambat Pak. Bapak kan baru 1,5 tahun nih gitu. Jadi masih panjang waktunya, ayo kita benahi sama-sama gitu. Bikin masyarakat itu adem, jangan bikin statement-statement yang malah bikin masyarakat tuh anti sama Bapak gitu. Jadi bikin blunder tuh. Ya contohnya banyak lah, kayak saya nggak akan bicara di sini, tapi please Bapak lihat kondisi Indonesia dengan mata batin dan mata hati Bapak. Allah bless you. Tuh, ini ngomongnya sampai merinding loh Pak Prabowo kalau dilihat tuh. Iya, gue emosi banget loh kelihatannya. Gue soalnya. Oh gitu. Luar biasa. Itu tadi kakak kelas gua di SMA Tinggi 37, Krisna Mukti, dan kadang-kadang emang teman-teman tuh banyak yang ketukar-tukar antara Krisna Mukti dan Krisna Murti. Iya, itu rame banget waktu itu. Waktu pas Krisna Murti viral saat itu ya, gitu. Back to apa tuh pokoknya. Apa sih waktu itu yang ada dua waktu itu, Krisna Mukti yang lawyer, ya, ada Krisna Mukti yang polisi. Kan. Nah, itu dua-duanya rame tuh, gue yang diserang. Gitu. Yang soal itu kan siapa sih namanya tuh pembunuhan itu. Iya, Sambo bukan ya? Iya, pokoknya Oke. gitu. Lu tuh asli mana sih? Nama Krisna Mukti itu nama mana? Jawa. Oh, nama Jawa ya. Nyokap gue Jawa, bokap gue Aceh. Oh, makanya lu tadi pakai emosi banget tuh ngomongin Aceh tuh ya. Iya. Luar biasa. Karena sebagian diri gue ada Acehnya. Thank you. Thank you banget. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.